Kok bisa Petronas yang merupakan perusahaan minyak nasional Malaysia sampai jadi sponsor salah satu tim terbaik di Formula One? Bahkan nama timnya pun ada Petronasnya. Ya, Mercedes-AMG Petronas. Jadi, dulu setiap Lewis Hamilton menang balapan, yang ikut terbawa bukan cuma nama Mercedes, tapi juga nama Petronas. Padahal usia perusahaan ini masih tergolong muda, bahkan lebih muda daripada Pertamina. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan sampai bisa mendapat kepercayaan sebesar itu? Dan kenapa Mercedes memilih Petronas dibanding perusahaan minyak lain seperti Shell, Mobil, atau BP? Yuk kita bahas di Room 49. Ini semua dimulai pada awal 70-an di Malaysia. Ya, negara tetangga kita. Di era itu mereka masih belum punya perusahaan minyak kayak kita. Padahal mereka punya cadangan minyak yang lumayan besar. Industri minyak Malaysia didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Mereka memang menemukan, mengebor, dan memproduksi minyak di Malaysia. Namun, pemerintah Malaysia merasa mereka hanya mendapatkan sebagian kecil dari nilai ekonominya. Di saat yang sama, dunia sedang mengalami krisis minyak 1973. Harga minyak melonjak drastis, dan banyak negara mulai sadar bahwa minyak bukan sekedar komoditas, melainkan aset strategis yang bisa menentukan masa depan ekonomi sebuah negara. Salah satu negara itu adalah Malaysia. Mereka mengambil langkah besar. Pada tahun 1974, pemerintah mendirikan Petronas melalui Petroleum Development Act. Perusahaan ini diberi hak eksklusif untuk mengelola seluruh sumber daya minyak dan gas di Malaysia. Artinya, kalau ada perusahaan yang ingin mengambil minyak di Malaysia, mereka harus bekerja sama dengan Petronas. Keputusan itu mengubah segalanya. Petronas bukan cuma jadi perusahaan minyak biasa. Mereka menguasai seluruh rantai bisnis, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga penjualan. Keuntungan yang didapat pun terus diputar kembali untuk memperbesar perusahaan. Petronas mulai berekspansi ke bisnis lain, mulai dari gas alam, petrokimia, hingga pelumas. Lalu, mereka mulai mencari ladang minyak di berbagai belahan dunia. Perlahan, perusahaan yang tadinya cuma mengelola minyak Malaysia berubah menjadi perusahaan energi global. Dan disinilah masalahnya. Sekarang yang mereka hadapi bukan hanya perusahaan asing yang datang ke Malaysia, tapi perusahaan global yang jelas lebih populer dan terpercaya. Makanya, untuk melawannya, mereka butuh reputasi global, dan F1 adalah solusi yang dipilih. Buat Petronas, masuk ke F1 bukan cuma sekedar gengsi. Ini adalah strategi bisnis yang sudah mereka pikirkan dengan matang. Bagi mereka, F1 bukan cuma olahraga. Ini adalah panggung global sekaligus laboratorium teknologi. Tempat di mana mereka bisa membangun nama, sekaligus menguji produk-produknya di kondisi yang paling ekstrim. Di F1, setiap komponen mobil dipaksa bekerja di batas maksimalnya. Mesin bisa berputar hingga belasan ribu RPM. Suhu mesin bisa mencapai ratusan derajat. Dan dalam satu balapan, setiap tetes bahan bakar maupun pelumas harus bekerja seefisien mungkin. Kalau sebuah oli mampu bertahan di kondisi seperti itu, tentu akan jauh lebih mudah meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual untuk mobil harian juga punya kualitas tinggi. Akhirnya pada tahun 1995, Petronas resmi masuk ke F1 sebagai sponsor utama sekaligus technical partner tim Sauber F1. Banyak yang mengira tugas mereka hanya menempelkan logo di mobil. Padahal kenyataannya jauh lebih dari itu. Petronas mulai mengembangkan bahan bakar dan pelumas khusus untuk mobil F1. Para insinyurnya bekerja bersama tim balap untuk menganalisis performa cairan di dalam mesin, mencari formulasi yang mampu mengurangi gesekan sekecil mungkin, menjaga suhu tetap stabil, dan meningkatkan efisiensi mesin. Setiap akhir pekan, balapan berubah menjadi sesi riset. Data yang dikumpulkan dari sirkuit kemudian dibawa kembali ke laboratorium untuk mengembangkan produk-produk yang nantinya dijual ke masyarakat. Jadi ketika kita melihat mobil F1 melaju lebih dari 300 km per jam, yang sedang diuji bukan cuma kemampuan pembalap atau mesin, tapi juga teknologi di balik bahan bakar dan pelumas buatan Petronas. Ya, meskipun pada akhirnya selama 15 tahun bareng Sauber, mereka nggak pernah memperoleh gelar juara, pengalaman dan data yang berhasil mereka kumpulkan terbukti bisa menciptakan teknologi pelumas berperforma tinggi. Gak cuma itu, karena kerjasama itu, nama mereka di kancah industri F1 juga mulai diperhitungkan. Hal inilah yang jadi salah satu faktor
mereka dilirik salah satu tim paling sukses di F1 era sekarang. Ya, klub itu adalah Mercedes. Lalu gimana ceritanya? Sampai mereka berdua bisa menjalin hubungan dan awet selama 16 tahun kemudian. Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Tahun 2009, Mercedes membeli tim F1 Brown GP dan mulai merencanakan kebangkitannya. Dengan modal tak terbatas, mereka bebas merangkai tim dengan orang-orang terbaik. Bayangin, di awal kemunculannya, Mercedes langsung hire salah satu pembalap terbaik di F1, Michael Schumacher. Mereka juga hire pembalap muda potensial Nico Rosberg. Dan 3 tahun setelahnya, mereka merekrut pembalap F1 dengan branding terbaik, yaitu Lewis Hamilton. Tapi, ada satu yang janggal. Saat mereka membutuhkan partner teknis untuk mengembangkan mobil mereka, yang dipilih adalah Petronas. Ya, kenapa nggak Shell, Mobil, atau Castrol sekalian? Dan jawabannya nggak sesimpel karena Petronas nawarin duit yang lebih banyak daripada yang lain. Nyatanya, ada banyak faktor yang somehow bikin Petronas jadi cocok banget sama Mercedes. Jadi ceritanya, di tahun 2009 kerjasama Petronas dan Sauber berakhir. Petronas nggak mau langsung perpanjang kontrak bareng Sauber lagi. Mereka pengen eksplor ke yang lain juga. Dan secara nggak sengaja, di tahun itu Mercedes sedang merencanakan tim F1-nya. Dan mereka punya penawaran yang komplit untuk Petronas. Petronas nggak cuma dapat space iklan di mobil dan baju pembalap. Mereka dilibatkan langsung dalam pengembangan mobil balapnya. Bahkan nama timnya pun ada Petronasnya. Kalau di bahasa F1, mereka nggak cuma jadi sponsor, tapi sekaligus jadi titel sponsor dan technical partner. Makanya nama timnya jadi Mercedes-AMG Petronas. Pertanyaannya sekarang, kenapa Mercedes bisa sebegitunya ke Petronas? Ya, jawabannya apalagi kalau bukan karena pengalaman 15 tahunnya bersama Sauber. Dari sini kita bisa belajar kalau kita nggak perlu maksain langsung jadi yang terbaik. Hadir, berani mengakui kesalahan, dan belajar kadang punya nilai lebih. Dalam kerjasama ini, Petronas ikut mengembangkan berbagai cairan penting yang digunakan di mobil F1 Mercedes. Mulai dari bahan bakar, oli mesin, oli transmisi, cairan hidrolik, hingga berbagai fluida lain yang harus tetap bekerja sempurna meski mobil melaju lebih dari 300 km per jam. Setiap akhir pekan, para insinyur Petronas bahkan menganalisis sekitar 150 sampel fluida dari mobil Mercedes. Artinya, ketika Lewis Hamilton hingga George Russell memenangkan balapan, bukan cuma mesin Mercedes saja yang sedang bekerja, tapi juga teknologi yang dikembangkan bersama Petronas. Hasilnya luar biasa. Sejak dimulainya era mesin hybrid tahun 2014, Mercedes menjelma menjadi tim paling dominan di F1. Mereka berhasil meraih 8 gelar konstruktor secara beruntun dari 2014 hingga 2021. Sementara di kategori pembalap, Mercedes mengoleksi 7 gelar juara dunia lewat Lewis Hamilton dan Nico Rosberg. Bahkan hingga saat ini, mereka telah mengumpulkan lebih dari 115 kemenangan Grand Prix bersama Petronas. Tentu aja, semua prestasi itu bukan semata-mata karena Petronas. Keberhasilan Mercedes adalah hasil kerja ribuan orang, mulai dari para insinyur mesin, ahli aerodinamika, mekanik, strategi balapan, hingga para pembalapnya. Namun di balik semua itu, Petronas menjadi salah satu bagian penting yang memastikan mobil Mercedes bisa bekerja seefisien dan sekonsisten mungkin. Di sisi lain, Petronas juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nama mereka kini dikenal oleh jutaan penggemar F1 di seluruh dunia. Teknologi yang lahir di lintasan balap kemudian diterapkan ke produk-produk seperti Petronas Syntium, membuat klaim teknologi proven in Formula One bukan sekedar slogan pemasaran. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana Petronas bisa menjadi sponsor Mercedes? Jawabannya bukan karena mereka datang membawa cek terbesar, melainkan karena selama puluhan tahun mereka membangun kemampuan yang membuat Mercedes percaya bahwa Petronas bukan hanya sponsor, mereka adalah partner teknologi. Dan mungkin itulah alasan kenapa sampai hari ini, setelah lebih dari 16 tahun bekerja sama, nama Mercedes dan Petronas masih sulit dipisahkan. Keren banget ya? Kalau menurutmu nih, Pertamina bakal bisa nyusul nggak ya? Dan kalau bisa, apa yang harus dilakukan? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kamu suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.